Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi di channel Ayuningsi Official. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menghitung perolehan kursi pada pemilu tahun 2024. Nah, bagi teman-teman yang penasaran bagaimana mekanisme yang digunakan untuk menghitung perolehan kursi tersebut, terutama buat teman-teman yang saat ini mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Tentunya hal ini sangat penting bagi teman-teman sehingga teman-teman itu bisa paham dan juga bisa mengukur kemampuan teman-teman dalam menghitung perolehan kursi untuk agar bisa duduk di parlemen. Jadi pastikan terus teman-teman, sebelum menonton video ini jangan lupa juga untuk nge-like video ini, komen, share, and subscribe. Santelagu menerapkan bilangan pembagi suara untuk mendapatkan kursi yang berangka ganjil yang dimulai dari angka 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Metode ini teman-teman diperkenalkan oleh seorang ahli matematika yang berasal dari Prancis yang bernama André Santelagu, yang juga diperkenalkan pada tahun 1910. Lalu apa itu Santelagu? Santelagu adalah metode konversi perolehan suara partai politik ke kursi parlemen atau metode untuk menentukan perolehan kursi partai politik di DPR dan juga di DPRD. Metode ini berdasarkan pada perolehan suara terbanyak partai politik dari hasil pembagian yang diurutkan sesuai dengan jumlah ketersediaan kursi di setiap daerah pemilihan atau dapil. Seandainya dalam satu daerah pemilihan terdapat 5 kursi atau memperebutkan 5 kursi, lalu pertanyaannya bagaimana mekanisme atau cara menghitung perolehan kursi tersebut? Berikut ini kita akan contohkan bagaimana perolehan suara berdasarkan mekanisme Santelagu. Jadi kita ibaratkan ada 5 partai politik yang memperoleh suara sebagai berikut. Untuk perolehan kursi yang pertama, tentunya jumlah perolehan suara tersebut itu dibagi dalam bilangan ganjil 1. Supaya lebih memudahkan, maka saya akan menyajikannya dalam bentuk tabel sehingga teman-teman itu juga lebih memahami bagaimana cara menghitung perolehan kursi, baik itu di anggota DPR RI, anggota DPRD Kabupaten Kota, dan juga anggota DPRD Provinsi. Kita mencontohkan dengan perolehan suara sebagai berikut. Yang pertama itu ada Partai Apel dengan 18.000 suara. Yang kedua ada Partai Belimbing dengan 9.000 perolehan suara. Yang ketiga ada Partai Coklat dengan perolehan suara sebanyak 5.000 suara. Dan berikutnya adalah Partai Durian dengan jumlah suara itu sebesar 3.500 suara. Nah, masing-masing suara ini teman-teman untuk menghitung kursi yang pertama, maka masing-masing partai harus dibagi dengan angka ganjil 1. Nah, jadi tinggal kita pindahkan di jumlah suara di sebelahnya itu adalah N1, artinya itu perolehan kursi yang pertama. Jadi semua suara partai itu dibagi menjadi 1. Sehingga Partai Apel yang memperoleh suara 18.000 dibagi 1 tetap angkanya itu adalah 18.000. Sedangkan Partai Belimbing dengan jumlah suara 9.000 dibagi 1 tetap menjadi 9.000. Partai Coklat itu 5.000 suara dibagi 1 juga akan memperoleh angka 5.000. Lalu Partai Durian itu perolehan suaranya 3.500 dibagi 1 maka akan mendapatkan angka 3.500 suara. Nah, untuk kursi yang pertama itu setelah dibagi jumlahnya itu adalah 18.000, 9.000, 5.000 dan 3.500. Nah, di sini teman-teman kita bisa melihat perolehan suara yang terbanyak. Itu adalah 18.000 suara yang diperoleh oleh Partai Apel. Nah, jadi untuk kursi pertama itu diperoleh oleh Partai Apel dengan jumlah suara sebanyak 18.000 suara. Nah, berikutnya teman-teman untuk perolehan kursi yang kedua, kita juga akan membaginya lagi
ke dalam bilangan ganjil yang ketiga. Jadi kita lihat itu tetap jumlah suara awal yang kita bagi menjadi 3. Sehingga teman-teman bisa melihat tabel berikut ini. 18.000 dibagi 3 itu akan memperoleh angkanya sebesar 6.000. Lalu 9.000 dibagi 3 itu akan memperoleh angka 3.000 suara. Lalu Partai Coklat dengan perolehan jumlah suara 5.000 dibagi 3 maka akan memperoleh 1.666 suara. Sedangkan Partai Durian dengan perolehan suara 3.500 dibagi 3 maka akan memperoleh suara sebanyak 1.166 suara. Nah, jadi teman-teman, untuk perolehan kursi yang kedua kita juga akan melihat berdasarkan suara yang paling banyak atau suara terbanyak. Nah, di sini kita lihat jumlah Partai Apel itu memperoleh 6 suara, Partai Belimbing 3 suara, Partai Coklat 1.666 suara, dan Partai Durian 1.166. Dan teman-teman jangan lupa kita juga melihat tadi untuk yang kursi kedua itu perolehan pertama yang terbanyak itu adalah 6.000, 3.000, 1.666 dan 1.166. Dan kita juga lihat nih yang tadi di kursi yang pertama itu masih terdapat jumlah suara terbanyak dari Partai Belimbing sebanyak 9.000 suara. Nah, artinya teman-teman untuk perolehan kursi yang kedua itu diperoleh oleh Partai Belimbing dengan jumlah suara sebanyak 9.000 suara. Nah, sekarang mari kita lihat perolehan kursi yang ketiga. Lagi-lagi teman-teman, untuk perolehan jumlah suara partai itu dibagi dengan bilangan 5. Tetap kita ambil jumlah suara awal yang diperoleh oleh partai. Di sini angkanya 18.000 dibagi 5 sehingga perolehan suaranya itu adalah 3.600. Sedangkan 9.000 dibagi 5 itu angka dari Partai Belimbing, itu perolehan suaranya adalah 1.800 suara. Berikutnya Partai Coklat dengan jumlah suara 5 itu dibagi menjadi 5 akan mendapatkan 1.000 suara. Dan Partai Durian dengan perolehan suara 3.500 dibagi 5 maka akan memperoleh suara sebanyak 700. Nah, jadi teman-teman mari sekarang kita lihat untuk perolehan kursi yang ketiga. Mana suara yang terbanyak? Nah, setelah dibagikan tadi itu angkanya adalah untuk Partai Apel 3.600, untuk Partai Belimbing 1.800, untuk Partai Coklat 1.000 dan untuk Partai Durian itu adalah 700. Nah, jadi jangan lupa kita untuk melihat itu perolehan suara sebelumnya. Di N1, N3 itu adalah kalau tadi perolehan suara kursi kedua itu adalah Partai Belimbing dengan jumlah suara itu 9.000. Lalu untuk kursi yang ketiga itu kita bisa melihat itu perolehan suaranya adalah Partai Apel sebanyak 6.000 suara. Di sini kita sudah melihat ada 5 perolehan kursi yang diperoleh oleh Partai Apel sebanyak 3 kursi, lalu Partai Belimbing sebanyak 1 kursi, dan juga Partai Coklat itu diisi sebanyak 1 kursi. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana mekanisme penetapan calon terpilih dari setiap partai? Nah, di sini kita lihat itu adalah Partai Apel tadi dengan 3 perolehan kursi. Untuk caleg yang menduduki atau memperoleh kursi untuk 3 kursi itu ditentukan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh oleh caleg yang bersangkutan. Jadi bukan berdasarkan dengan nomor urut, tapi akan dikalkulasi dengan suara caleg yang perolehan suaranya terbanyak itu menepati urutan di kursi pertama, kedua, dan juga ketiga. Lalu untuk Partai Belimbing itu hanya mendapatkan 1 kursi, dan penetapan calon terpilih itu juga dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Nah, untuk Partai Coklat juga memperoleh 1 dengan penetapan calon terpilih juga berdasarkan jumlah suara terbanyak oleh caleg yang bersangkutan. Lalu bagaimana nih teman-teman dengan Partai Durian yang tentunya
tidak mendapatkan kursi. Nah, ini untuk menentukan ambang batas perolehan suara parlemen sebanyak 4%. Mungkin di DPR RI itu Partai Durian tidak mendapatkan kursi, tapi bisa jadi partai dan juga caleg tersebut itu akan mendapatkan kursi pada daerah pemilihan yang lainnya. Misalnya itu jumlah dapilnya ada berapa, maka nanti semua perolehan suara itu juga akan dihitung dan dibagi-bagi sesuai dengan perolehan suara dan juga kursi yang diperoleh oleh setiap partai dan juga calon anggota legislatif. Nah teman-teman, dari simulasi tadi teman-teman juga sudah semakin paham bagaimana menghitung perolehan kursi di setiap daerah pemilihan. Setiap calon anggota legislatif itu harus bekerja sama, tidak bekerja sendiri, karena yang dilihat adalah perolehan suara yang terbanyak yang diperoleh oleh partai itu dihitung secara keseluruhan. Nah, artinya di sini jika satu orang caleg hanya memperoleh suara terbanyak sendirian, tidak didukung oleh caleg-caleg yang lain, maka partai politik tersebut tidak akan mampu untuk lewat atau tidak akan mampu untuk bisa memperoleh nilai ambang batas 4% tersebut. Jadi di sini teman-teman, kerjasama dari caleg-caleg yang duduk di partai politik tersebut juga harus terus bekerja sama untuk terus meningkatkan perolehan suara yang diperoleh oleh partai politiknya agar bisa lulus ambang batas secara nasional sebanyak 4%. Ada kerja-kerja kolektif yang harus dilakukan oleh setiap caleg yang duduk di dapil tertentu. Oke teman-teman, itu saja video kita yang membahas tentang penghitungan kursi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman dan teman-teman semakin paham bagaimana menghitung kursi, ada aturannya. Oke, segitu aja teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.